Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 tugas berpikir komputasi dari program studi teknologi pangan Institut Teknologi Telkom Purwokerto akan memaparkan materi mengenai konstruksi dasar pengulangan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Diah Nuraini, yang kedua ada Tabita Violin Marta Moria, yang ketiga ada Keisha Mariska Faradiba, yang keempat ada Ananda Aurelia Nindya Putri, dan yang kelima ada Hanun Hoirunisa Priyatna. Untuk selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya untuk penjelasan mengenai konstruksi dasar pengulangan. Materi yang akan dibahas yaitu konstruksi dasar pengulangan. Konstruksi dasar pengulangan atau repetition merupakan konstruksi dasar yang digunakan dalam suatu algoritma untuk menjalankan satu atau beberapa pernyataan atau instruksi yang sama sebanyak beberapa kali. Di sini ada contoh flowchart, yaitu yang ada di samping. Berdasarkan struktur flowchart, konstruksi dasar pengulangan terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama yaitu kondisi pengulangan, berisi operasi logika untuk menentukan awal dan akhir dari suatu pengulangan selama kondisi masih terpenuhi atau bernilai true. Pengulangan dapat terus dilakukan. Yang kedua yaitu badan pengulangan, deretan instruksi yang akan diulang-ulang pelaksanaannya. Instruksi tersebut dapat berupa konstruksi dasar runtutan, konstruksi dasar pemilihan, atau bahkan konstruksi pengulangan yang lain. Yang ketiga, yaitu pencacah atau counter, suatu variabel yang digunakan untuk membatasi jumlah yang dapat dilaksanakan. Nilai variabel perlu diatur bertambah increment atau berkurang decrement pada setiap pengulangan dan akan berhenti bertambah atau berkurang jika nilainya sudah melebihi batas nilai akhir yang sudah ditentukan. Di sini, konstruksi dasar pengulangan terdiri dari 4 struktur. Yang pertama yaitu for to, yang kedua will do, yang ketiga repeat until, yang ketiga yaitu pengulangan bersarang. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan teman saya. Struktur for to digunakan untuk melakukan pengulangan sejumlah kali yang telah dispesifikasi nilai awal dan nilai akhir kondisi stopnya. Jumlah pengulangan struktur for to sudah diketahui sebelumnya atau dapat ditentukan sebagai eksekusi program. Bentuk pseudocode untuk struktur for to adalah struktur for to meningkat, for, counter, nilai awal to, nilai akhir do, proses atau instruksi atau badan pengulangan and for. Selanjutnya ada struktur for to menurun, for counter, nilai akhir down to, nilai awal do, proses atau instruksi badan pengulangan and for. Jika ditranslasikan ke struktur bahasa C++ menjadi sebagai berikut. For counter nilai awal, counter nilai akhir, increment atau decrement, proses atau instruksi, badan pengulangan. Selanjutnya ada while do. Struktur while do hanya mempunyai nilai akhir kondisi stop saja. Namun, struktur while do juga dapat ditambahkan dengan nilai awal sebagai inisialisasi, yaitu pada bagian sebelum masuk pada struktur while do. Sebelum melakukan pengulangan, kondisi stop akan diperiksa terlebih dahulu apakah terpenuhi bernilai true atau tidak bernilai false. Ketika kondisi tersebut masih terpenuhi, instruksi atau proses yang ada di dalam badan pengulangan akan dikerjakan berulang kali sampai kondisi stopnya sudah tidak terpenuhi lagi. Bentuk pseudocode untuk struktur while do adalah counter nilai awal opsional, while kondisi stop sama dengan true, do proses instruksi badan pengulangan, increment atau decrement opsional, and while. Hasil translasi ke struktur bahasa C++ adalah sebagai berikut. Repeat until. Pada struktur repeat until, kondisi stop akan dicek di akhir pengulangan atau setelah badan pengulangan dijalankan sekali. Badan pengulangan kembali dijalankan sampai kondisi stop tidak terpenuhi atau bernilai false. Perbedaan antara struktur repeat until dan struktur while do adalah badan pengulangan pada struktur repeat until
yang akan dijalankan minimal 1 kali. Dan sedangkan pada struktur while do tidak akan pernah dilaksanakan bila kondisi stop pertama kali tidak pernah terpenuhi atau bernilai false. Berikut adalah bentuk pseudocode untuk repeat until. Next, merupakan hasil translasi ke struktur bahasa C++, yaitu pengulangan bersarang. Pengulangan bersarang terjadi ketika terdapat struktur pengulangan di dalam struktur pengulangan sebelumnya, nested loop. Jika kondisi stop pada pengulangan sebelumnya, kondisi 1, terpenuhi bernilai true, maka kondisi stop pada pengulangan di dalamnya, kondisi 2 akan diperiksa dan jika terpenuhi bernilai true, maka instruksi proses yang ada di dalamnya akan diulang sampai kondisi 2 penuhi bernilai false. Pengulangan bersarang biasanya digunakan koordinat baris dari kolom 2 dimensi. Pseudocode untuk pengulangan bersarang dengan kombinasi for to dengan for to dan hasil translasi ke struktur bahasa C++ adalah sebagai berikut. Sekian presentasi dari kami. Apabila kami memohon maaf. Terima kasih.